Pertanyaan kedua tentang Umar bin Abdul Aziz karena wafat. Jadi hanya pemerintah selama 2,5 tahun kemudian beliau wafat. Jadi keluarga Bani Umayyah ini luar biasa. Kalau dihitung rekor, maka rekor wanita yang terhubung dengan penguasa sepanjang sejarah itu mungkin tidak ada yang menyanyi Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan itu punya bapak yang jadi khalifah, namanya Abdul Malik bin Marwan. Punya dua kakak yang jadi khalifah, namanya Walid bin Abdul Malik dan Sulaiman bin Abdul Malik. Punya suami yang jadi khalifah, namanya Umar bin Abdul Aziz. Punya dua adik yang jadi khalifah, namanya Hisham bin Abdul Malik dan Yazid bin Abdul Malik. Jadi dia punya bapak, dua kakak, suami dan dua adik, semuanya jadi khalifah. Itu kayaknya tidak ada lagi wanita yang seperti itu. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, beliau ini dalam kondisi secara kesehatan tidak prima. Karena Umar bin Abdul Aziz, ya, kata Fatimah istrinya, aku kalau ditanya orang yang lebih banyak sholatnya dari suamiku pasti banyak, yang lebih banyak puasanya dari suamiku juga pasti banyak, yang lebih banyak baca Quran dibanding suamiku juga pasti banyak. Tapi kalau aku ditanya apakah aku pernah berjumpa orang yang lebih takut kepada Allah daripada suamiku, aku tidak ketemu yang lebih takut dari suamiku kepada suaminya ini. Ketika jadi khalifah, istrinya punya kalung berlian ini dua hadiah dari ayahnya. Itu Umar bin Abdul Aziz langsung mengatakan, Fatimah, kau tahu, aku diberi amanah yang sangat berat hari ini. Amanah ini akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan ada satu benda di tubuhmu yang aku merasa tidak sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maksud abang kalung ini. Baik, kata Fatimah. Iya, Fatimah. Kalau engkau memilih untuk bersamaku, tanggalkan kalung itu akan aku kembalikan ke Baitul Mal. Tapi kalau engkau memilih bersama kalung itu, aku tidak lagi bisa bersama dengan kalung dilepas, dimasukkan ke Baitul Mal. Nanti ketika Yazid bin Abdul Malik, adiknya Fatimah jadi khalifah, kalau itu diambil dari Baitul Mal dikasihkan lagi, Mbak, bohong mulu. Ini hakmu, gitu. Hadiah dari bapak. Kata Fatimah, bagaimana mungkin aku akan bersatu dengan kalung ini sekarang ketika dia sudah tiada, padahal ketika hidupku aku sudah meninggalkan. Tidak, kembalikan begitu. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa besar, dan orang-orang di sekitarnya mendorongnya untuk bertanggung jawab secara luar biasa. Jadi ketika khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik wafat, yang urus jenazah sampai semuanya memakamkan dan sebagainya itu Umar bin Abdul Aziz. Selesai pemakaman dia sudah diangkat menjadi khalifah. Dia nolak di masjid, dia kembalikan kembali, tapi rakyat berduyun-duyun membayarnya menjadi khalifah. Lalu dia pulang untuk istirahat. Lagi gelentak sediluk, itu putranya yang namanya Abdul Malik bin Umar datang. Ayah mau ngapain? Ayah mau istirahat. Capek sekali ngurus jenazah paman. Ayah sekarang sudah jadi khalifah. Ayah harus segera membereskan berbagai urusan yang tertunda. Ada orang-orang yang terzalimi belum mendapat keadilan. Ada orang-orang yang dirampas hartanya belum dikembalikan. Ada pemerintah, pejabat-pejabat yang zalim belum dipenjara. Bagaimana ayah akan istirahat? Nah, biarkan aku istirahat sejenak, nanti kalau aku sudah pulih dari capekku akan aku urus. Anaknya berkata, memangnya ayah masih bisa menjamin setelah ayah istirahat nanti ayah masih punya umur? Bagaimana kalau ayah wafat pada saat istirahat, sedangkan urusan ini sudah menjadi tanggung jawab ayah? Cobilah takilah. Umar bin Abdul Aziz kemudian ngurusi semuanya dan nyaris tanpa istirahat.
proporsi tenaganya siang dan malam, nyaris tanpa istirahat. Di usia yang ketika itu 40 tahun, nyaris tanpa istirahat. Di dalam riwayat ada yang menyebutkan Umar bin Abdul Aziz juga tentu ada yang tidak suka kepada beliau, termasuk keluarganya yang sejak beliau menjadi khalifah, lalu segala sumber pendapatan menjadi sempit. Dulu penguasa pada berbisnis, Umar bin Aziz tegas melarang keluarga penguasa tidak boleh berbisnis dan lain sebagainya. Aturannya macam-macam untuk keluarga. Bibitnya itu protes. Nah, aku sekarang udah gak bisa belanja kayak dulu. Bibi sabar ya, gajiku keluar nanti tak kasih gajiku dulu. Gajiku berapa? Gajiku segini. Karena gaji segitu itu dapat apa? Terus antar keluarga pada curhat. Ini gimana sekarang sejak Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah kok kita jadi pendeta begini? Ada seorang pembesar bangsa yang mengatakan salah sendiri. Dulu siapa yang menikahkan anak kita dengan putri Umar? Jadi dari Umar bin Abdul Aziz ini punya ibu, namanya Ummu Asid binti Asid bin Umar bin Khattab. Jadi ibunya Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Umar bin Khattab. Dari garis mana? Dari Asid bin Umar. Asid bin Umar ini siapa? Orang yang diperintahkan Umar menikahi gadis penjual susu yang jujur. Yang malam-malam Umar bin Khattab ketemu pas meronda mendengar ada ibu-ibu ngobrol sama anaknya. Nah, campur susu itu dengan air biar untuk kita banyak. Enggak, Bu. Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Amirul Mukminin kan enggak tahu. Kata gadis itu sebenarnya Amirul Mukminin tahu kalau Umar mungkin dari uang gitu. Tuhannya Amirul Mukminin kan tahu, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Umar pintunya ditandai disilang. Lalu paginya dia panggil anaknya namanya Asim. Sini. Wahai ayah, apa yang harus kulakukan? Kamu mau nikah? Mau. Ini ada dari solikah, kamu lamar segera sebelum berdua. Itu yang pintunya aku tandai pakai tanda silang, kamu lamar ke sana. Nikahlah dia dengan gadis penjual susu ini, lalu melahirkan seorang anak perempuan namanya Ummu Asid binti Asid bin Umar. Ummu Asid binti Asid bin Umar ini dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Ketika mereka menikah, jadilah lahir anak yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Makanya keluarga itu bilang, salah sendiri. Kalian nikahkan anak kalian dengan cucunya Umar bin Khattab. Begini akibatnya. Ada buyutnya ikut-ikutan simbahnya. Kita yang berderita. Jadi itu yang kemudian terjadi pada saat itu. Sehingga ada riwayat yang disebutkan Umar ini diracun sedikit demi sedikit oleh keluarganya yang tidak menyukai pemerintahannya yang sangat bersih dan adil bersih. Sehingga akhirnya tubuhnya makin lemah, dan tidak lama kemudian pada ulama. Demikian bagus. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ada orang lagi dari ibu-ibu. Masih ada? Satu. Yang pertama, wasilah untuk majelis tentu memudahkan kita untuk tetap belajar dalam kondisi tertentu, apalagi kemarin dalam kondisi pandemi. Nah, kondisi pandemi itu tentu karena kita tidak bisa kumpul-kumpul, tidak bisa banyak bertatap muka seperti ini, ya wasilah
untuk bermajelis ilmu adalah melalui online saja. Maka dalam keadaan seperti itu, insya Allah keutamaannya tidak berkurang. Tetapi ketika kemudian keadaan kembali menjadi normal, jelas ketika kita duduk secara langsung seperti ini lebih afdal. Apa indikasinya lebih afdal? Karena ketika kita bertatap muka seperti ini, kita bertasawuf, salaman saja itu kalau orang salaman itu dosa-dosa berguguran di antara keduanya. Ya, senyum, salam, sapa, duduk di masjid, melangkah menuju masjid. Di sini ada pahala iktikaf, ya. Keberkahannya itu menjadi sangat luas. Berbeda dengan hanya kalau dengan gajah. Ketika duduk bermajelis seperti ini, kita juga bisa menjaga adab-adab majelis. Beda sama ngaji lewat YouTube, kita kadang-kadang cuma begini, terus lepas sambil kakinya jingkrak di dalam berbaring dan lain sebagainya, tentu akan berbeda. Dan kadang-kadang melalui online itu menjadikan kita lebih ringan berkomentar, lebih ringan menanggapi dengan hal-hal yang kemudian menjadikan berkurangnya keberkahan majelis. Coba kita perhatikan, ustadznya baik, kajiannya baik, tema yang disampaikan baik, yang tidak baik komentar-komentarnya. Kita bisa kadang-kadang membaca komentar yang menyalahkan, komentar yang saling membid'ahkan, komentar yang saling ini, saling itu. Nah itu menjadi indikasi bahwa duduk bermajelis ilmu seperti ini tentu tetap lebih afdal daripada menyimak hanya melalui YouTube. Dan kadang-kadang kalau kemudian ke YouTube itu disambi, karena disambi kadang-kadang pemahaman yang menjadi tidak utuh, tidak lengkap. Nah itu yang kadang-kadang bahaya. Nah tentu tidak untuk menjadi larangan atau kita menghindari ngaji lewat YouTube, tidak masalah kok. Daripada penjenengan nonton YouTube-nya musik metal kan ya tetap kaji lebih baik. Jadi ya afdal, lebih afdal tetap menggunakan wasilah yang ada ini untuk mendapatkan ilmu. Tetapi jangan merasa cukup dengan yang ada di YouTube. Kalau memungkinkan menghadiri majelis, monggo kita hadiri majelis. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sabar ada batasnya? Boleh dikatakan tidak ada batasnya, tapi bentuknya boleh dipilih. Saya dulu ketika melamar calon istri saya dijawab, lamaran ini diterima, tapi untuk pernikahan mohon menunggu 2 atau 3 tahun. Nah disitulah saya tahu sabar itu tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Bentuk pertama sabar, nunggu 2 atau 3 tahun sesuai request, ya kan? Nah, saya pikir mampu nggak ya saya nunggu 2 atau 3 tahun dengan calon yang sudah definitif. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan, Pak. Maka saya memilih bentuk sabar kedua. Saya ngatur, Pak, Bu, saya yang melamar karena saya ingin menyegerakan pernikahan, karena menurut saya hukum nikah untuk saya sudah mendekati wajib. Kalau tidak saya lakukan segera, khawatirnya saya jatuh ke dalam dosa, dan saya merasa insya Allah sudah mampu untuk memberi mahar maupun menafkahkan. Jadi kalau memang lamaran ini harus menunggu 2 atau 3 tahun lagi, saya memilih untuk menyegerakan pernikahan. Barangkali Pak, mungkin jodoh saya yang tertulis Daulil Mahfud itu tertulis nama bukan Dwi Ratnawati binti Sarudi. Kalau begitu Pak, saya mohon izin segera pulang. Doakan siapa tahu ketemu jodoh nanti di perjalanan. Jadi memilih bentuk sabar yang lain, yaitu ini sabar nyari yang lain. Antara sabar nunggu, nah sabar nunggu saya pokoknya orang kuat gitu. Maka saya sabar dalam rangka boleh lianin. Sabar boleh lianin. Tapi ternyata sama Gusti Allah nggak boleh lianin. Begitu saya ngomong begitu, mungkin mertua saya, calon mertua waktu itu berpikir ini makhluk langka patut dilestarikan. Sehingga ya jangan begitu. Kalau begitu masalahnya maunya kapan nikahnya? Pak, perjalanan dari Jogja sampai Ngawi ini saya sudah hafal ijab qabul bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bismillah saya siapa? Ya jangan sekarang.
bukan perlu persiapan, akhirnya nikahnya sebulan kemudian. Jadi memang ternyata tidak boleh nyari yang lain, dan sabar 2 atau 3 tahun digantikan menjadi sabar 1 bulan. Jadi kesimpulan saya waktu itu, sabar itu tetap tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Ada suami istri konflik masalah, istrinya menganggap ini masalah sudah sulit diperbaiki karena penyakitnya, naudzubillah, mungkin suaminya tukang selingkuh, sudah tidak punya komitmen lagi. Apakah mau sabar? Saya sabar demi anak-anak, saya jaga anak-anak saja, saya besarkan di rumah begini-begini. Itu juga sabar. Tapi mungkin dia berpikir, kalau bisa lebih baik daripada punya bapak yang toksik, lebih baik anak-anak saya besarkan sendiri. Itu juga bentuk sabar. Itu contoh bahwa selalu ada pilihan bentuk-bentuk sabar yang harus kita ambil. Jadi mungkin kalimat saya ini tidak tepat, tapi masih jadi pemahaman saya sampai saat ini. Tidak ada batasnya, tapi boleh dipilih bentuknya. Allah bisa. Terima kasih. Mohon ditutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Warda'ana ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil 'ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pada beliau Al-Karom Ustaz Halim Abdillah disampaikan terima kasih Jazakumullah khairan wa jaza. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan berakhirnya tausiah dalam agama dan sekaligus dengan doa, maka sesudah acara pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.